mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur mari kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan. Salawat dan salam tanpa pula kita sajikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baik, di sini saya yang bernama Jasmawati sebagai perwakilan dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil makalah kami. Peradaban Islam di Indonesia setelah kemerdekaan. Ketika membahas dasar negara, inilah yang terjadi perbedaan ideologis yang sengit antara golongan Islam dan nasional sekuler. Sebenarnya, gagasan-gagasan para tokoh Islam menjadikan Islam sebagai dasar negara tidak dilengkapi oleh argumentasi empiris mengenai negara Islam yang dicita-citakan. Dipandang dari sudut ini, sebenarnya yang dicita-citakan oleh tokoh Islam dalam BPUPKI dan PPKI bukan realisasi konsep negara Islam, tapi lebih tepat pada adanya jaminan terhadap pelaksanaan syariat ajaran-ajaran Islam yang pada akhirnya melahirkan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta yang menunjukkan bahwa identitas orang Islam perlu dijamin secara konstitusional. Berangkat dari peristiwa Jakarta Charter tersebut, dapat dimengerti bahwa Indonesia bukan sebuah negara teokrasi, tetapi juga bukan negara sekuler. 1. Islam dalam masa revolusi. Dalam masa ini, kekalahan golongan Islam dengan dihapuskannya Piagam Jakarta membuat mereka bersatu dan merasa senasib. Mereka mulai memikirkan suatu partai politik yang dapat menjadi payung bagi semua organisasi Islam pada saat itu. Ini berarti pula bahwa konflik ideologis tentang dasar negara belum berakhir. Masalah yang kemudian mencuat kembali dalam konstituante hasil pemilu pada tahun 1995. Dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintahan Nomor 10 tanggal 3 November 1945 tentang dibolehkannya membentuk partai-partai politik, parpol bermunculan. Walaupun pada tubuh pemerintah sendiri saat itu sebenarnya ada keinginan untuk menciptakan monolitik nasionalisme parti. Dilihat dari segi ideologis, partai-partai politik dapat dibedakan atas 3 jenis, yakni 1. Ideologi Islam yang diwakilkan oleh Masyumi, lahir 7 November 1945. PSSI keluar dari Masyumi tahun 1947. Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau PATI dan NU keluar dari Masyumi pada tahun 1952. Yang kedua, ideologi nasional sekuler yang diwakili oleh PNI. Yang ketiga, ideologi Marxis Sosialis diwakili oleh Partai Sosialis pada tanggal 10 November 1945, PKI 7 November 1945, Partai Buruh Indonesia 8 November 1945, Partai Rakyat Sosialis 20 November 1945, dan partai-partai lainnya yang dapat dikategorikan ke dalam mainstream ideologis di atas. Saya pemateri kedua yang bernama Karina akan menjelaskan Islam dalam demokrasi parlementer. Selama tahun 1950 sampai 1955, parlementer sangat aktif. Tidak ada satupun kabinet yang dijatuhkan oleh parlemen dan DPR tidak digantikan sampai terbentuknya parlemen baru hasil dari pemilu 1955. Dalam kabinet Ali Sostroamijoyo 1 1953 sampai 1955, untuk pertama kalinya NU duduk dalam jajaran kabinet yang memperoleh 3 kursi, sedangkan PSII memperoleh 2 kursi. Kabinet Burhanuddin Harapan 1955 sampai 1956 kembali terjalin kerja sama antara parpol Islam, yaitu Masyumi, NU dan PSII. Kabinet ini mempunyai tugas khusus untuk menyelenggarakan pemilu 1955. Antara kurun waktu tersebut, peranan parpol Islam mengalami pasang surut seiring dengan jatuh bangunnya pimpinan parlemen. Secara kronologis dapat disebutkan sebagai berikut. Kabinet Hatta 1950, Masyumi memperoleh jatah 4 kursi, sedangkan PSII dan Perti tidak masuk. Kabinet Nasir Sukiman, Kabinet Nasir 1950 sampai 1951 tercatat 4 orang dari Masyumi dan 2 dari PSII. Dalam Kabinet Sukiman 1951 sampai 1952, Masyumi berkoalisasi dengan PNI, masing-masing memperoleh 5 kursi.
Dalam kabinet Wilopo 1952 sampai 1953, Masyumi mendapat 4 kursi termasuk Menteri Agama Fakih, Utsman dan Muhammadiyah. Dalam kabinet Ali Sostromo Materi ketiga atas nama Putri Ramadhani yang akan membahas Islam dalam demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin di bawah Soekarno, artikulasi dan praktik politik Islam, terutama gagasan Islam sebagai dasar ideologi negara, memberi pengaruh negatif terhadap kekuasaan. Demokrasi terpimpin dilakukan pemangkasan parpol melalui berbagai kepres parpol dikebiri sebagai konsekuensi obsesinya yang merupakan ide pokoknya, yaitu melakukan emaskulasi partai-partai politik. Hal ini karena menuntutnya parpol-parpol inilah yang menciptakan pemerintahan yang tidak efektif. Saya pemateri terakhir atas nama Arti Rohaya ingin menjelaskan materi terakhir Islam dalam masa kontemporer. Dimulai sejak paruh kedua abad ke-20 ditandai oleh dua peristiwa utama, dekolonisasi negara-negara muslim dari cengkeraman kolonialisasi nihilisme Eropa. Dua gelombang migrasi muslim ke negara-negara barat. Dekolonisasi negara-negara berpenduduk mayoritas muslim dari cengkeraman kolonialisme Eropa telah menghadapkan Islam dan kaum muslim pada suatu realitas baru, yaitu negara bangsa modern. Persis pada titik ini, klaim-klaim keagamaan Islam yang universal mau tak mau harus bekerja pada ranah partikular. Negara bangsa modern secara normatif bekerja pada selalu mengandaikan adanya ikatan kewargaan yang terbatas. Sekian dari presentasi kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.